Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi yang tidak masuk siapa? Muhammad, Zaid sama Maryam. Zaid. Kenapa Zaid? Sakit Ustaz. Oke. Kalau Maryam? Maryam ada acara keluarga. Oke, kita lanjut perkuliahan bahasa Indonesia. Di pertemuan yang kemarin, minggu yang lalu, ada yang masih ingat materi apa yang dipelajari? Kalau di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang menulis karya ilmiah. Di perkuliahan hari ini kita akan mendiskusikan tentang berbicara dalam forum ilmiah dan menulis ringkasan. Terlihat ya? Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah hari ini diharapkan nanti rekan-rekan mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan berbicara dalam forum ilmiah dan bisa menulis ringkasan. Pernah menulis ringkasan? Apa? Ringkasan apa? Resume. Oke. Kemudian indikator pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama ketepatan berbicara menggunakan ragam bahasa baku dan formal. Jadi berbicara itu kita pasti sudah terbiasa. Akan tetapi berbicara yang formal itu yang seperti apa? Berbicara yang non formal itu yang seperti apa? Kemudian yang kedua ketepatan dalam menulis ringkasan. Jadi kalau sampai sudah pernah menulis ringkasan, resume atau yang lain, nanti akan kita bahas tentang jenis-jenis dari ringkasan. Untuk penguatan, jadi kalau kita hari ini belajar tentang apa ya, istilahnya berbicara, kita lihat dalam hadis dan juga ayat Al-Quran bahwa keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuan menjaga lisan. Kalau ada pepatah bilang bahwa mulutmu harimau, menjelaskan atau memaparkan pengertian berbicara itu antara satu dengan yang lain itu beda. Secara umum berbicara merupakan proses penuanan gagasan dalam bentuk bicara. Jadi berbicara itu adalah proses bagaimana akal pikiran kita terus kemudian kita sampaikan secara lisan. Jadi punya gagasan, punya ide, terus kemudian kita sampaikan. Nah itu adalah berbicara non formal. Kalau anak laki-laki ya, itu kalau berangkat ngopi itu setelah isya, pulang menjelang subuh. Karena apa? Dia ada komunikasi yaitu berbicara. Jadi berbicaranya tidak diatur, bebas. Itu adalah berbicara non formal. Tapi kalau berbicara formal di kelas, ya itu pasti terbatas. Dan kita tidak bisa kemudian seenaknya. Maka seenaknya itu kalau di warkop itu kan bebas, dia mau ngomong apa bebas. Terus tidak dibatasi oleh waktu. Tapi kalau berbicara formal itu ada keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Ya, jadi menghasilkan. Kalau yang sering saya sampaikan bahwa kata Pak Anwar Zaid, ilmu otak-atik matuk. Ya, jadi kata itu bisa dirangkai. Ya, terus kemudian menjadi menarik dan berikutnya yaitu menulis ringkasan. Ya, tadi di awal sudah saya tanya pernah menulis tidak? Pernah. Ya, menulis apa? Ringkasan. Kalau kita lihat jenis-jenisnya, nih, jadi ringkasan itu ya jenis-jenisnya ada ringkasan secara umum resume mungkin yang sering sampean tulis ketika perkuliahan, ya, mencatat meresume materi yang disampaikan Bapak Ibu dosen. Terus kemudian ada ikhtisar, ada sinopsis dan juga ada abstrak. Ya, ini adalah 4 jenis yang apa istilahnya sama-sama meringkas, tapi tempat dan kegunaannya itu berbeda. Silakan diperhatikan. Berikut kami sampaikan
Nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan berbicara dalam forum ilmiah yang bisa menulis ringkasan. Keterampilan berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa tersebut, dan kemampuan untuk menggunakan pada saat kapan dan kepada siapa. Kemampuan berbicara yang baik adalah kecakapan seseorang dalam menyampaikan sebuah informasi dengan bahasa yang baik, benar, dan menarik agar dapat dipahami pendengar. Nah, ini adalah pengertian dari keterampilan berbicara. Jadi kalau kita memperhatikan keterampilan berbicara menurut Utari dan Dokter ini, secara tidak langsung itu adalah sebuah kecakapan. Jadi ketika kita mampu berbahasa dengan baik, kita mampu berbicara dengan benar, itu adalah suatu keterampilan. Jadi silakan nanti disimak penjelasan-penjelasan dan juga tayangan yang nanti akan saya tampilkan. Berikut ini ada tayangan saya ambil dari channelnya Maya Rahma, di mana nanti rekan-rekan bisa belajar dari YouTube channelnya Maya Rahma ini tentang public speaking. Secara langsung public speaking itu adalah bagian dari keterampilan berbicara, bagaimana nanti kemampuan yang berusaha asah dalam bicara. Silakan disimak. Hai semuanya, balik lagi sama saya Maya Rahma. Kali ini saya pengen membuat sebuah video series yang merupakan rangkaian dari kursus public speaking gratis bersama Maya Rahma. Akan ada 5 video atau 5 pertemuan, jadi pastikan kamu nonton semuanya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Intinya, saya bikin video series ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kamu tentang public speaking ya. Jadi untuk nambah ilmu tentang public speaking dasar, nanti bisa kamu aplikasikan dan improvisasi sesuai dengan kebutuhan jabatan atau mungkin profesi kamu. Baik, setelah materi tadi saya sampaikan, sekarang coba jenis-jenis ringkasan. Kalau tadi di slide sudah saya sebutkan, sudah saya tayangkan, ada berapa jenis ringkasan itu? Coba saya angkat tangan. Ya. Ada 4 apa saja? Ringkasan, rintisan, sinopsis, abstrak. Ada ringkasan, Rintisan, sinopsis, dan abstrak. abstrak. Terus kemudian tahap. Ya, ketika kita sudah tahu 4 jenis ringkasan, ya kita sekarang kalau mau membuat ringkasan itu ada berapa tahap yang harus kita lalui atau kita lewati? Silakan. Ya. Ada 6 Ustaz. Yang pertama, Ya. membaca dan memahami naskah atau bacaan, terus menulis ide pokok paragraf, kemudian menulis ulang dengan kalimat sendiri, lalu ringkas dan kalimat efektif, yang kelima pastikan alur sesuai, dan yang terakhir membaca ulang ringkasan. Oke, baik. Sekarang saya akan masuk di tahap evaluasi pertemuan dari ini. Ada 9 soal yang telah saya buat. Silahkan dibuka HP-nya, masuk di joinmyquiz.com dan masukkan kode 085875. Silakan. Sudah mulai masuk? Oke, kita mulai 9 pertanyaan. Pilihan ganda ya. Silakan. Mbak Siva Sandri masih di posisi teratas. Ayo coba. Nanti saya kalau sudah selesai semua saya akhiri ya.
Wah, ya, Siti Nikmatul, kuis hari ini. Selamat Pak Santi. Oke, kasih tepuk tangan dong. Nah, ini bisa kita lihat ya, evaluasi di pertemuan hari ini. Saya harapkan teman-teman mahasiswa semuanya tetap semangat dalam belajar, ya. Karena apa? Dalam mata kuliah bahasa Indonesia itu sebenarnya keterampilan atau empat keterampilan berbahasa itu dapat bisa kita gunakan di mata kuliah yang lain seperti berbicara, bisa kita gunakan untuk bertanya, menjawab, terus kemudian presentasi dan seterusnya. Terus kemudian menulis bisa kita gunakan untuk mencatat, meresum dan seterusnya. Terus menyimak kita gunakan untuk mendengarkan atau menyimak materi dari bapak ibu atau kelompok yang melakukan presentasi kita harus kuasai. Kemudian untuk tugas di pertemuan ke-14 dan 15 ini tugas kalian yaitu ringkaslah secara individu tugas menulis secara ilmiah yang telah rekan kerjakan bersama kelompok, kemudian rekan sampaikan ringkasan tersebut secara lisan dalam bentuk video. Ini nanti saya share ya tugas ini. Kemudian di tugas ini sudah saya masukkan kriteria penilaian. Jadi nanti ada penilaian pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Jadi lengkap apa saja yang saya nilai di lampiran tugas ini sudah ada. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan di pertemuan hari ini. Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can see right through you. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song.